Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dari waktu-waktu, dari hari ke hari, kita sudah memasuki hari yang ke-10. 10 yang pertama. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan perjalanan panjang yang melelahkan dan menyakitkan. Tapi percayalah bahwa tidak ada satu perintah yang melelahkan, menyakitkan, kecuali ada tujuan besar di balik itu. Karena itu, hadirnya Ramadan tentu saja bukan senang. Kalau senang itu tergantung kita butuh enggak. Kalau rasanya menyakitkan, ya kita pasti gak senang. Tapi hadirnya Ramadan harus kita lihat bahwa kita butuh, dia harus hadir. Karena butuh, maka meskipun gak senang tetap harus kita lakukan. Sebab apa? Tidak ada orang yang ingin disiksa dengan lapar, tidak ada orang senang disiksa dengan haus. Makanya kalau ada orang senang dengan Ramadan agak sedikit janggal. Sesungguhnya bukan senang, tapi kita butuh, harus hadir. Kenapa? Karena inilah satu proses pendidikan yang paling efektif yang tidak akan pernah kita temukan di luar Ramadan. Jamaah sekalian, manusia itu ada dimensi rohani dan dimensi jasmani. Dengan roh, manusia punya kesempatan untuk bisa connect dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagai makhluk rohani, manusia itu akan selalu rindu dengan Tuhannya. Karenanya sesungguhnya manusia itu adalah makhluk bertuhan. Kalau ada ungkapan ateis yang kemudian kita pahami anti Tuhan, tidak percaya Tuhan, sebenarnya bukan tidak percaya Tuhan. Yang dia tolak itu adalah agamanya. Dia tidak mau diatur oleh agama. Tetapi sesungguhnya ketergantungan manusia terhadap Tuhan tidak mungkin terelakkan. Karena itu bawaan lahirnya. Mungkin manusia bisa saja tidak nyembah Tuhan. Mungkin manusia bisa saja nyembah kepada selain Tuhan dalam arti ilah. Tapi manusia tidak mungkin tidak butuh Tuhan dalam arti Rabb. Karena tidak mungkin ada yang mengatur alam raya ini kecuali dialah, yaitu Tuhan, Sang Rabbul Alamin. Karena itu kriteria orang bertakwa ini, kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 17, 16, 17, itu ada 6. 3 hubungannya dengan Tuhan, 3 hubungan dengan kemanusiaan. Sebenarnya hubungannya dengan Tuhan itu di situ disebutkan al-qanitin sama wal mustaghfirin bil ashar. Sama alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau lindungi aku dari neraka. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa taat kepada Engkau. Dan yang ketiga, wal mustaghfir bil ashar, bangun malam untuk makan sahur, bukan untuk beristighfar. Tapi sekarang kita dilatih untuk bangun malam untuk makan sahur. Tapi sesungguhnya bangun malam untuk makan sahur itu pasti akan mengalami kecapean dan kelelahan di akhirnya.
Maka pada saat itulah orang kemudian bergeser, bangun malamnya sudah tidak lagi untuk makan sahur, tapi bangun malamnya adalah untuk beristighfar. Itulah cara bertakwa. Tapi yang tiga ini sesungguhnya kita butuhkan sebagai makhluk jasmani. Manusia sebagai makhluk jasmani tentu saja membutuhkan orang lain. Ada tiga sifat yang ditonjolkan oleh Al-Quran, yang itu dibutuhkan oleh semua umat manusia di semua kalangan, di semua tempat. Sehingga ketika ini menghiasi manusia, maka manusia ini akan kemudian diharap oleh semua orang, dipuji oleh semua orang, dia memberikan manfaat kepada semua orang. Pertama adalah as-sabirin, seorang manusia yang sabar. Sabar itu adalah kuat menahan, al-habsu, kuat menahan. Ada tiga sabar itu. As-sabru ala ta'ah, sabar ketika menjalankan ketaatan. Ini didiri oleh puasa. Yang wajib itu Bapak, Ibu dan Saudara, itu cuma sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Jadi yang wajib itu cuma 4 ini, ibadah itu. Zakat dan haji ini kalau mampu. Tapi kalau puasa dan sholat kita laksanakan. Sholat itu kalau dari sisi prakteknya dia lebih ringan daripada puasa. Hanya ibadah puasa saja Pak yang paling berat, karena Bapak disiksa secara fisik. Artinya kalau kita kuat untuk disiksa oleh puasa dengan tidak makan dan tidak minum dalam waktu sehari, mestinya menjalankan kewajiban yang lain itu lebih ringan, karena sholat itu gampang. Cuma begitu kan? Di mana letaknya sulitnya sholat itu? Prakteknya gampang seperti ini. Kalau Bapak nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak duduk, berbaring. Ada idza dhaqa ittasa'ah, al-masyaqqat tajlibu taysir. Ketika sulit ada yang lemah. Tapi Al-Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Sholat itu benar-benar berat kecuali orang yang khusyuk. Ini memang agak aneh. Di mana ya beratnya itu? Beratnya sholat itu pertama karena dia harus berulang. Ketemu zuhur, sholat lagi, ketemu asar, sholat lagi, ketemu maghrib, sholat lagi. Yang kedua, nggak boleh berkurang. 5 kali sehari semalam ini nggak boleh kurang. Yang ketiga, waktunya adalah tetap. Zuhur ya sejak adzan sampai masuknya asar, asar adzan sampai masuk maghrib, begitu seterusnya. Sementara keadaan kita itu tidak selalu lempeng. Di saat waktu sholat datang, kita lagi bagaimana? Entah lagi main, entah lagi di jalan, entah lagi di mall, lagi enak-enak tidur. Inilah yang menjadikan sholat itu dikatakan oleh Al-Quran benar-benar berat. Sebenarnya secara materi ibadahnya sendiri lebih beratnya puasa, karena kita tersiksa. Jadi artinya kalau orang itu kuat puasa tapi gak kuat sholat, ini aneh. Dia kuat disiksa oleh puasa, gak kuat sholat. Cuma itu tadi, oleh Al-Quran dicirikan bahwa sholat itu berat kecuali dengan orang dan kriteria tertentu, yaitu khasyi'in. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin ketemu Tuhan dan akan yakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan orang menjadi tidak berat menjalankan sholat. Yang kedua, as-sabru 'anil muharramat. Nah, ini yang dilatih benar oleh puasa. Sabar dari hal yang dilarang. Ketika orang berpuasa, Bapak, Ibu dan Saudara, siang hari puasa Bapak Ibu nggak boleh makan. Itu makanannya halal Pak. Minumnya halal, milik kita sendiri, bukan hasil mencuri, semuanya milik sendiri. Tapi itu dilarang. Artinya kita dilarang untuk mengkonsumsi yang halal demi menjalankan perintah. Kalau aktivitas ini kemudian kita bawa di luar, bahwa kita terbiasa mengatakan tidak kepada hal yang dilarang, wah luar biasa. Artinya kalau kita sekarang kuat untuk mengatakan tidak kepada hal yang dilarang, pada itu halal, apalagi nanti di luar Ramadan kepada hal yang diharapkan, mestinya lebih mudah. Nah, orang seperti begini tentu saja akan disenangi oleh banyak orang. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Walhasil kalau ada orang sabar, pasti kita bilang begini, wah dia itu hebat, sabar banget. Orang pasti senang, sehingga dia akan menjadi contoh
Saya ketika ketemu sama orang sabar, saya bilang, wah enak. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sabar kayak dia. Sabar dalam menjalankan mencari rezeki, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang dilarang, sabar ketika tertimpa musibah. Yang kedua yang diceritakan oleh Al-Quran, al-qanitin, orang yang taat. Jamaah sekalian, kalau iman itu benar, pasti dia akan memilih teman yang dia bisa membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang muslim itu pasti cita-cita sama, saya pingin taat sama Allah. Tidak ada orang saya pingin hidup, saya pingin durhaka sama Allah, tidak ada. Makanya al-qanitin tadi itu dicirikan oleh Al-Quran karena memang itu diinginkan oleh setiap umat manusia, seorang muslim paling tidak. Jamaah sekalian, puasa mengajarkan ketaatan setiap hari. Ketika subuh misalnya jam 4 lewat 43, imsak 4:33. Loh, 10 menit sebelum masuk subuh itu sudah kita udah imsak. Padahal 10 menit itu masih boleh makan 1 piring. Ini luar biasa, Pak. Bapak dididik oleh ketaatan yang luar biasa oleh puasa bareng-bareng. Nanti ketika maghrib jam 6 lewat 14 11 ya 11. Seandainya Bapak tinggal di komplek begini atau di pada jam 6 lewat 11, tapi ketika Bapak nggak dengar azan, itu pasti mikirin, kok nggak dengar azan sih, Bani Umar ini nggak ada azan, ini pada udah masuk. Kita yakinkan bahwa ini sudah masuk. Coba kalau seandainya orang taatnya kayak begitu di luar Ramadan, subhanallah, orang pasti seneng ulahnya, wih dia tuh taat banget. Tuh, ini semuanya gara-gara dirusak oleh siapa sesungguhnya? Hawa nafsu. Yang ketiga, al-munfiqin, kedermawanan. Jamaah sekalian, tidak ada orang mulia tanpa dermawan. Tidak ada kemuliaan tanpa kedermawanan. Makanya dermawan itu disebut al-karim. Al-karim namanya mulia. Mulia itu bisa mulia karena kaya, bisa mulia karena jabatan, bisa mulia karena ilmu, bisa mulia karena keturunan. Tapi al-karim yang dimaksud adalah mulia karena kedermawanan. Makanya menjadi dermawan itu, Bapak, Ibu dan Saudara, kita tidak harus jadi hartawan. Saya ulangi, untuk jadi dermawan kita tidak harus jadi hartawan. Kita tidak perlu punya uang dan jumlah tertentu. Selama kita itu berani membagi apa yang kita miliki untuk orang lain, Bapak sudah mendapatkan dermawan. Makanya al-munfiqin ini dia menjadi lifestyle. Dia sudah bagian hidupnya untuk selalu memberi, karena menjadi sifat dasar dia. Jamaah sekalian, bagaimana cara Ramadan melatihnya? Dilatih dengan cara barang siapa yang memberikan makan buka puasa, dia akan dapat pahala seperti yang berpuasa. Begitu hadisnya? Tidak, tanpa mengurangi, harus ada hitungnya. Kalau seandainya tidak ada kata-kata ini, saya pastikan makanan Bapak Ibu tidak akan disentuh oleh berpuasa. Sehingga orang berkata, jangan disentuh, dia kayaknya ngasih makan, nggak taunya ngerampok pahala saya. Tapi gara-gara ada kalimat tidak mengurangi pahala orang berpuasa, akhirnya orang bisa makan. Padahal ini sesungguhnya kita sedang dilatih. Sedang dilatih karena sudah terbiasa memberi. Supaya apa? Supaya nanti di luar Ramadan kita sudah terbiasa memberi. Kalau orang itu punya sifat dasar seperti ini, orangnya penyabar, orangnya itu taat dan dermawan, Masya Allah, semua orang akan senang. Dan dia akan seperti kupu-kupu, di sana ke sana kemari dia akan dipuji dan dinikmati keindahannya, ke sana kemari dia akan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena itu puasa adalah satu pendidikan kemanusiaan yang paling efektif yang tidak mungkin Bapak temukan di luarnya. Karenanya kita harus nikmati lapar ini, jangan dialihkan. Bahasa Jawanya jangan diselimur, jangan kemudian dialihkan sehingga dihibur dengan jalan-jalan begitu. Nikmati lapar ini, karena ya Allah, alhamdulillah dengan lapar itu, supaya nanti ketika suatu saat ketika Bapak bekerja, Bapak beraktivitas, ketemu hal yang sulit, Bapak puasa, saya kemarin sudah kuat menahan lapar,
Saya kemarin kuat disiksa, masa sekarang nggak kuat? Kalau seandainya besoknya kita kemudian dipengaruhi oleh orang itu tidak jujur, as-shadiqin. Oh ya, sabar, jujur dan dermawan maksud saya. Sabar, jujur dan dermawan. Kalau taat itu dengan Tuhan. Sabar, jujur dan dermawan. Masya Allah, kalau ini ada dalam diri Bapak, selesai. Bapak akan jadi orang mulia. Maka besok kalau seandainya ada yang mempengaruhi atau terdorong oleh nafsu hanya gara-gara tidak ada yang tahu, bawa kepada puasa. Ya Allah, saya kemarin kuat untuk tidak makan dan tidak minum, meskipun saya punya kesempatan besar untuk itu. Ada di kamar, latih saja. Di kamar ada makanan, ada minuman, dialoglah dengan makanan. Makanan, kamu itu milik aku, kamu itu halal dan milikku. Ini gak ada orang, kok saya gak sentuh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang menjadikan saya gak berani nyentuh ini? Jawabannya satu, karena yang bertajalli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini kemudian kita bawa di Ramadan, yang terus bertajalli itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang tidak akan sempat, tidak akan kemudian nyeleweng, tidak akan kemudian khianat, tidak akan berdusta, tidak akan korupsi. Kenapa? Yang bertajalli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau dia tidak kuat jujur di luar puasa, tentu saja sangat disayangkan, karena dia sudah latih selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan satu pendidikan yang efektif bagi kita semuanya. Bukan sekedar kuat tidak makan dan tidak minum, anak-anak kita juga kuat tidak makan tidak minum, tapi kita harus menyadari bahwa kita memang sengaja disiksa oleh Ramadan, oleh Allah dan Ramadan dengan puasa tadi itu. Untuk apa? Supaya hawa nafsu kita melemah. Semua hal, kalau Bapak, Ibu dan Saudara berhasil melis perbuatan buruk manusia, entah mencuri, berzina, entah berdusta, khianat, apapun yang Bapak Ibu list, yang bisa list, kesalahannya cuma satu, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu yang penting senang, sementara agama yang penting benar. Makanya konsepsi agama adalah la yuhatukum hatta yakuna hawahu taba lima jitu. Seseorang tidak akan beriman sampai hawa nafsunya bisa dia tundukkan mengikuti apa yang datang dariku, kata Rasulullah SAW. Yang datang dari Rasulullah pasti benar, yang benar itu belum tentu disenangi oleh hawa nafsu. Yang disenangi hawa nafsu belum tentu dibenarkan oleh agama. Disinilah kita sedang dididik. Ada sekian banyak yang disenangi oleh kita, tapi kita bisa menahannya. Ada sekian banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita bisa menghindarinya. Mudah-mudahan ini bisa membawa perjalanan kita di luar Ramadan. Dan saat inilah kita sedang melakukan satu pendidikan rohani yang paling efektif. Tentu saja ketika Bapak, Ibu dan Saudara gagal dalam pendidikan ini gagalnya kita kegagalan 2 kali, karena kita sudah disiksa secara fisik. Hanya orang gila saja yang mau disiksa secara fisik seperti begini, tapi dia tidak serius untuk bisa mencapai tujuannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.